salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak Insinyur Hoyrul Anam, STMT PhD, dan Bapak Dr. Muhammad Agung Prawira Negara, STMT, dan juga sebagai narasumber pada pagi hari ini Bapak Gema Romadona, STMeng, yang nanti akan kita ikuti ya materi dari beliau tentang Artificial Intelligence for Research. Baik, perkenalkan ya, sebelumnya di sini saya selaku MC akan membacakan beberapa susunan acara ya yang nanti kita ikuti. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah lagu Indonesia Raya, yang diikuti nanti himne Universitas Jember, dan juga Mas, nanti ada aku dulu baru sambutan bukaan. dari perwakilan jurusan ya. Nanti Bapak Insinyur Hoyrul Anam yang akan mewakili jurusan, dan selanjutnya adalah acara inti. Baik, langsung aja acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mendengarkan himne Universitas Jember. Saya coba share screen dulu, nggih. Belum, Mas Rizal. Belum ya? Belum Belum, kelihatan. belum. Bentar Pak Agung, Audionya masih juga jangan loading. lupa. Ya, sebentar. Saya coba. Sudah terlihat ya? Belum. Belum. Bentar Pak. Untuk saya tayang, Mas. Boleh, boleh Pak Agung. Ini saya stop ya. Oke. Saya close saja ini ya. Oke, Hmm. pakai layarnya Pak Agung ya. Oke. Kelihatan ya, Mas? Sudah kelihatan Pak Agung. Oke, saya mulai ya. Enak sampai dong, makan. Kan di mute.
Ya, baik. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan eh, jurusan Teknik Elektro kepada Bapak Insinyur Khairul Anam STMT PhD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Tes suara saya terdengar ya Pak Rijal. Nggih, Pak Anam, dengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang menjelang pagi. Salam sehat kita semua. Yang saya hormati tamu kita Bapak Umar Ramadana STM Eng. Sehat Bapak nih. Pak panggilannya Pak Sinten Pak. Pak Gema nih. Bapak, nggih, alhamdulillah. Oh nggih. Semoga suatu saat bisa ke Jember Pak nih. Nggih, Sementara online. Dari Purwokerto nggih Pak. Purwokerto, nggih, Bapak. Oh, ini sudah ada kereta langsung Pak. Betul. Logawanya sudah new generation Pak. Nggih, nggih. Terus, Ya, suatu saat nanti bisa saling kunjung mengunjung dengan Pak Gema Ramadana STM. ya, Juga yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Sekjur dan mahasiswa S1 S2 dari Teknik Elektro. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara webinar pagi hari ini dengan topik webinar Artificial Intelligence for Research. Wah, ini cocok ya untuk teman-teman yang S1 yang mau mencari topik penelitian sampai yang mau melaksanakan ataupun S2. Ini sangat bagus sekali untuk bisa dihadiri dan juga sebenarnya juga para dosen ya. Ini manfaatnya bagus. Dan juga teman-teman yang apa ini ada Mas Irawan, Agus Irawan ya, PLP itu juga harus melakukan penelitian ya, bagus ya. Nah, Mas Agus, teknisi atau PLP ya, artinya fungsionalnya peneliti itu ada di tidak hanya dosen tapi mahasiswa dan juga teman-teman dari laporan atau fungsi PLP yang juga memiliki kewajiban penelitian hadir. Ini saya sangat senang dan sangat saya kira sangat bermanfaat. Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Gema ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Tentunya AI sudah ada di mana-mana, ada banyak tool. Nah ini nanti kita akan saksikan ataupun nanti bisa melihat ataupun mengikuti apa arahan dari Pak Gema sehingga nanti bisa diterapkan dalam tugas, dalam penelitian atau mahasiswa, dosen ataupun tadi PLP atau teknisi ya, sehingga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf Pak Kajur ada tugas asesmen di luar kota, jadi saya tidak mewakili dari Pak Kajur untuk membuka acara ini. Semoga acara ini memberi manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Madona dan juga kepada tim yang menjadikan kegiatan ini dapat berlangsung. Dan tentunya kepada semua mahasiswa yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa memberi manfaat bagi adik-adik sekalian dan kita semua. Mungkin demikian, karena tadi ini membuka atau enggak Pak Rizal? Nggih, Pak Anam, monggo. Sambutan aja. Oh, buka ya. Karena diminta Dibuka juga. membuka, izin saya membukanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian adik-adik sekalian, Bapak Ibu, Pak Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Anam atas sambutan dan pembukaannya tadi. Berikutnya adalah acara inti gitu ya. Kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Gema. Yang nanti akan dimoderatori oleh Pak Guido Dias Calandro, SSTM Eng. Oke, monggo Pak Guido, layar dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Sebelum memulai, saya
Widu Diaskarandro sebagai moderator pada acara hari ini dengan judul webinar AI for Research. Ya, tujuannya itu nanti mungkin untuk adik-adik mahasiswa baik S1, S2 mempermudah penelitiannya skripsi maupun tesis ya untuk bapak-bapak dosen yaitu membantu hibah ya. Mungkin untuk apa format acaranya adik-adik bisa siapkan laptop ya adik-adik ya. Sehingga nanti ada feedback. Begitu nggih Pak Gemma nggih ya. Jadi ada feedback langsung demo. Mungkin judulnya apa nanti langsung didemokan kita bersama-sama nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan oleh Pak Gemma seperti itu. Nah, next, selanjutnya yaitu CV-nya dari Pak Gemma Romadona yaitu Gemma Gemma Romadona STM Eng, kemudian sekarang aktivitasnya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kalau kita melihat eh, fans dari penelitiannya hampir semuanya di apa namanya EBT nggih Pak Gemma ya, energi baru terbarukan ya. Seperti itu. Kemudian S1-nya di S1 Jenderal Sudirman, S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin ini ada tambahan kemarin nggih Pak Gemma, sekarang lagi menempuh S3 di UNY, seperti itu nggih Pak Gemma ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan ke Bapak Gemma Romadona sebagai eh, apa? Sebagai narasumber dari kegiatan hari ini. Monggo Pak Gemma. Ya, baik. Terima kasih Pak Guido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Khairul Anam PhD selaku Kaprodi S2, kemudian Pak Muhammad Agung Prawira selaku Sekjur, yang selanjutnya Pak Guido ini dulu di UGM pernah sama-sama menempuh studi di sana. Alhamdulillah bisa ketemu secara online dan eh, kepada Bapak Ibu dosen di Teknik Elektro Universitas Jember, salam kenal dengan keluarga besar Teknik Elektro Universitas Negeri Jember, dan kepada para mahasiswa yang saya banggakan, eh, salam kenal juga. Sesuai dengan topik webinar pada kesempatan kali ini, bahwa AI for Research ya, sebagai pembukaan, bahwa AI ini kita sudah tidak asing ya, di tahun-tahun sekarang sudah mulai banyak penggunaannya, berbeda dengan 3 tahun yang lalu di Indonesia itu belum begitu semarak penggunaan AI ya. Kemudian penggunaan AI ini sebetulnya bermacam-macam ya. Sekarang ada mulai banyak bermunculan laptop AI ya, kemudian gadget-gadget juga AI. Kemudian ada juga untuk gambar, video itu juga menggunakan AI ya. Yang ingin kita bahas di kesempatan kali ini, AI-nya adalah dikhususkan untuk riset ya, untuk penelitian. Karena kita di dunia akademisi yang namanya riset ya, yang namanya riset itu pasti menjadi suatu kewajiban ya. Mahasiswa ketika lulus itu juga wajib
luarannya itu adalah skripsi, tesis, atau jurnal ya. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen, untuk saya juga ya, setiap tahun paling tidak ada penelitian. Penelitian yang harus dilakukan dan dihasilkan submit jurnalnya ya. Selanjutnya di pemerintah ya, di pemerintahan itu di Dirjen Pendidikan Tinggi itu sebenarnya juga sudah menerbitkan beberapa peraturan mengenai AI. Ini ketika menterinya masih belum ganti ya, masih Pak Nadiem Makarim ini juga sudah menerbitkan mengenai AI. Ya, kalau yang ini sudah muncul Pak Guido yang panduan penggunaan sudah berubah atau Jelas, Pak, jelas, jelas. jelas? Lanjut. Ya, ini untuk mereview dari keputusan dari Dirjen Tinggi ini saya juga menggunakan AI ya, chat PDF ya. Chat PDF ini sudah ada halamannya ya. Ini berkaitan dengan saya nanya kebijakan terkait AI untuk perguruan tinggi ya. Ini ada untuk kurikulum, kemudian penggunaan etis yang bertanggung jawab, ada transparansi, sanksi, kesiapan karir, keamanan ya. Ini kita tidak membahas secara detail, ini hanya outline-nya saja. Kemudian AI untuk penelitian ini juga bisa digunakan untuk analis data ya. Kemudian untuk literatur, untuk otomatisasi tugas rutin, peningkatan kualitas penelitian, pengembangan model prediktif, kolaborasi dan jaringan penelitian. Jadi ini sebenarnya AI ini sudah diketahui, tinggal bagaimana kita memaksimalkan penggunaan AI ini dan tidak melanggar peraturan ya, tidak melanggar peraturan. Karena yang namanya teknologi secara umum pasti bisa mempunyai manfaat di satu sisi dan di satu sisi juga punya nilai mudorotnya ya. Baik, kita langsung saja mendemokan ya. Mendemokan saya ingin mendemokan beberapa fitur mengenai AI ini ya. Mudah-mudahan apa namanya? Ini saya tampilkan yang free ya, yang free terlebih dahulu. Jadi tidak perlu berbayar ya. Ini sudah eh, familiar ya, familiar Quillbot ya. Sebenarnya saya juga masih sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk memanfaatkan AI ini untuk riset ya, karena tadi sudah disebutkan saya juga sebagai mahasiswa ya, mahasiswa S3 juga membuat penelitian ya. Dan juga mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang sudah mengenal, ada yang sudah lebih paham terlebih dahulu mengenai AI untuk riset. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing kembali ya, bisa saling eh, kolaborasi mengenai penggunaan AI ini. Ini di Parapres ya. Kemudian kita klik di Quillbot Flow ya, di Quillbot Flow. Kita klik. Permisi Pak Gema, mungkin Ya. alamatnya bisa dikopikan di chat nih Pak Gema, biar Oh ya, adik mahasiswa sekalian bisa langsung demo. ya ya baik.
Ya, makasih. Close dulu ya. Oke, saya lanjutkan mengenai wheelboat flow, kemudian di sebelah kanan ini yang esai, kita klik research paper karena kita basicnya adalah ingin membuat paper ya, ingin membuat paper. Ini diisi sesuai dengan saya mendapatkan eh, topik atau judul awal ya, mungkin dari para mahasiswa. Mungkin saya klik yang ini ya, monitoring suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram ya. Saya paste di sini, kemudian saya tekan arah panah ini. Ya, ini adalah tampilan dari Quid Quillbot Flow outline ya. Di dalam outline ini otomatis menggunakan bahasa Inggris ya, tapi tidak masalah karena di fitur Quillbot nanti bisa di translate menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini di pendahuluan, misalkan ada definisi of mushroom cultivation ya, kita klik enter, kemudian di sini di gambar petir ini ya, di gambar petir. Nah, di gambar petir ini nanti ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan. Kita ingin memulai karena belum ada kata-katanya, kita ingin menuliskan dalam outline tersebut start new paragraph ya, start new paragraph. Nah, nanti apabila ini sudah muncul ya, ini sudah muncul kata-kata ini untuk mengembangkan kata-kata dari definisi of mushroom cultivation ya. Kemudian kalau setuju tadi ditulis eh, accept ya. Ini mushroom cultivation refers to the process in growing. Nah, selanjutnya ini kita klik lagi ya. Kita klik lagi. Kita ingin eh, melengkapi melengkapi dari paragraf itu, kita bisa komplit paragraf ya. Nah, ini sudah mulai lengkap ya dalam satu paragraf ya. Ini accept, kalau misalkan kita setuju dengan kata-kata ini, kita menerimanya ya, menerima. Sekali lagi, AI ini adalah alat bantu ya, alat bantu untuk menyusun katakanlah jurnal, skripsi atau tesis ya, yang mana tentunya untuk etika ya, etika dalam penulisan yang pertama adalah Turnitin ya. Turnitinnya dicek, kemudian yang berikutnya adalah mengenai
citasi ya. Misalkan kita ingin mengetahui paragraf ini, citasinya dari mana ya. Kita kopikan dulu di sini. Kemudian kita klik research. Kita pastekan di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada citasinya ya. Sudah ada citasinya. Kita klik insert. Nah, ini citasinya sudah muncul. Kemudian otomatis nanti di bawah ya. Di bawah akan muncul. Nah, ini adalah sumbernya, sumber dari citasi tersebut. Tentunya kalau mau penelitian harus punya data asli ya, harus punya data aslinya seperti apa. Ini untuk mempermudah kita dalam menulis kata-kata ya. Selanjutnya mungkin kita lebih ke ini mungkin meng- mengoptimalkan temperatur dan kelembaban. Jadi dia noto sendiri kelas. Kita klik di sini. Nah, ini bisa juga sebenarnya ide baru ya. Ide baru boleh diklik ya. Boleh diklik. Nah, ini sudah muncul kata-katanya. Kalau misalkan kita ingin translate ya, translate. Misalnya ada fitur translate. Translate to Indonesia misalkan ya. Tantangan yang dihadapi oleh petani jamur, bla bla bla. Ini sudah kelihatan eh, translate Indonesianya ya. Kalau kita ingin tahu, kita blok, kemudian kita translate. Budidaya jamur mengacu pada proses menanam dan memanen jamur untuk konsumsi atau tujuan komersial dan seterusnya. Ini silakan dicek sesuai dengan bidang ilmunya dan ditambahkan juga mengenai citasinya ya. Citasinya tadi sudah disampaikan bagaimana caranya ya. Kemudian ini bisa di save ya, diekspor. Nah, bisa di-download ya, bisa di-download, kemudian bisa dilihat.
Nah, ini bisa diedit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ini misalkan fitur berikutnya lagi, ini kita ingin melengkapi kata-kata tapi yang ada contohnya ya, menambahkan contoh. Contohnya seperti apa ya? Ini kita klik saja. Suatu pernyataan itu kan biasanya didukung dengan contoh ya. Nah, ini ada fitur misalkan eh, for example dan seterusnya ya. Ini bisa mendukung untuk penulisan ilmiah kita ya. Itu eh, yang pertama dari Quillbot ya, dari Quillbot di mana keunggulannya itu tidak perlu yang berbayar ya, tidak perlu yang berbayar. Menggunakan fitur yang biasa, kita bisa memanfaatkan untuk mengembangkan, membuat outline ya, membuat outline, kemudian mengembangkan kata-kata ya, mengembangkan kata-kata. Sebelum pertanyaan, saya lanjut dulu ke ini ya, ke AI yang kedua ya. Kalau AI yang kedua, Apa ini langsung praktek mungkin Pak Gemma? praktek gimana? Yang tadi barusan, Oh ya, ya, ini jadi biar nggak lupa. Mungkin adik-adik bisa mencoba. Nanti apa saya coba juga nggih Pak Gemma? Saya izin share screen gitu ya. ya, 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 silakan. share screen. Sampun kelihatan nggih Pak Gemma? Oke, sampun. Nah, ini berarti yang pertama yang mana Pak Gemma? Oh ini belum menuliskan topik. Coba back back dulu sebelum ini. Back yang ini. Iya. Oh, Nah, di sini ya masukannya ya. ya itu yang isai. Yang isai diklik dulu, diganti research paper. Yang isi ini. Oh ya, riset paper ini nggih. Paper. Kemudian masukkan judul atau topik. Oh, sebentar. Mungkin adik-adik bisa coba juga ya. Sebentar Pak Gama ya. Ini saya copy paste gini ya. Ya, Terus next ini. ya, Oh, gini nggih nggih. Terus ini introduce ini nggih. ya, Enter. Ini ada petir ya. ya itu diklik. Kalau di awal bisa start new Generate paragraph. generate Kalau ide. Ini kalau nggih Pak. mau kalau mau bentuk uraian yang itu start start new paragraph. Oh, satu paragraf. Iya. Nah, kalau Nah, misalkan sudah setuju, klik accept. Kalau next, nanti kata-katanya bisa berubah. oh Next, berubah. coba nextnya. Next. Nanti kata-katanya bisa berubah. Nah, nanti kata-katanya bisa berubah disesuaikan dengan eh, kita pasnya di mana gitu. Oh, kalau sudah itu accept ini nggih. Accept, ya, Oh, iya. Nah, terus kemudian tadi yang metodologi nggih Pak ini ya. ya, Terus ini kemudian apa Pak? Generate ide sini ya. ya. Itu bentuknya poin-poin biasanya Pak, bukan
eh, paragraf. Diklik saja tidak apa-apa. Oh, gitu. Ini Iya, sama ya, nanti next atau accept itu ya. iya. Kemudian ini Pak, sitasinya Pak. Citasi itu yang mana, Pak? Yang atas, oh, Pak, yang atas. Ini. Yang ini dikataskan dulu. Nah, itu silakan coba satu kalimat di blok dulu dari awal sampai titiknya. Nah, ya, Terus, di copy, sudah, terus. reset ya di sebelah kanan itu reset, Hmm. ya di copy, pastekan ke situ. Nah, ini seperti ini nggih, Pak. Ya, itu ada beberapa artikel yang bisa disitasi, kemudian klik sheet site coba. Oh, set ini ya. Iya, diklik. Terus, kemudian Pak, kemana? Bawahnya nanti muncul paling bawah. Nah, itu ya itu tadi sumbernya ya, sumbernya yang Oh, disitasi. kalau batasin tahun bisa nggak Pak? Misal 5 tahun terakhir untuk citasinya gitu. Ah, di fitur ini belum bisa, belum Oh, belum bisa ya. belum bisa otomatis otomatis dari Quillbot-nya. Terus kalau translate tadi gimana Pak? Gimana? Misal ini, Di blok dulu, terus terus bawah itu translate, yang mana Pak? Oh, bawah ini. ya Jancuk kuil buat masuk sini anjing. itu Inggrisnya diganti Indonesia, Indonesia I. Terus, oh gini ya Pak Gemma. Iya, Oh, ya, 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 ya. Ini bisa langsung dirubah bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia dirubah ke sini bahasa Inggris gitu bisa Mbak? Pak, iya, iya bisa. gimana cara merubahnya Pak? Dari Replace ini ya? Bukan? replace ya. Oh, gitu. Ya, ya, Iya. makasih. Hmm. Kemudian para prase juga bisa itu fitur para prase. Ini di blog juga sama, semua gini Pak. Iya, di blok dulu para press Terus ini, replace yang hijau. tuh, yang ini. Untuk para press ini ke bahasa Inggris ya, ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Oh, gitu ya. Iya, Gitu ya. Terus nanti downloadnya yang ini ya. ya ekspor. Ini hasilnya bentuknya apa nanti Pak Gemma? Word apa? Bentuknya Word, filenya Word. Oh, bisa diedit ya. Oh ya. Makasih Pak Gemma. Iya, Monggo silakan adik-adik. Ada yang dicoba terlebih dahulu, ada yang ditanyakan. Monggo adik-adik S1 atau S2 atau mungkin bapak-bapak dosen ingin langsung demo, silahkan. Baik, kalau nggak ada, monggo dilanjut Pak Gemma untuk yang kedua. iya, Mungkin terima kasih. di-share dulu nggih, Pak Gemma, alamatnya. Oh Ya, iya. langsung praktek nanti ya.
Yang kedua ini brain text ya. Brain text ini memang saya ini sudah berlangganan ya, sudah berlangganan yang menurut saya ini berlangganannya cukup murah ya, karena per tahun 490.000 ya. Kalau dibagi 12 itu berarti hampir 50.000 setiap setiap bulannya ya, setiap bulannya. Karena saya profesinya sebagai dosen dan riset atau penelitian merupakan suatu kewajiban sehingga saya tidak apa namanya memutuskan untuk berlangganan terhadap AI ini ya. Ini sebenarnya kelebihannya yang berbayar tentunya beberapa fitur yang tidak gratis itu bisa di open ya. Ini misalkan kita klik dulu AI writer. Nah, ini ada beberapa keterangan yang gratis ya, yang gratis memang bisa diakses. Apabila yang tidak ada, ini berarti sudah terbuka ketika berlangganan ya. Sebenarnya untuk mengawali menulis penelitian ini bisa diawali dari ide ya, ide karya tulis. Kita klik ide. Nah, di sini sudah otomatis bisa bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita menuliskannya bahasa Inggris, nanti yang keluar tetap bahasa Indonesia. Jumlah ide misalkan maksimal 10. Kita 10 ide. Kemudian jenis karya tulis misalkan jurnal ya, jurnal. Topik atau tema ya. Ini saya ambil dari yang sudah saya terima, misalkan eh, proteksi listrik ya, misalkan ya. Sistem proteksi ketenaga listrikan. Sistem proteksi ketenaga listrikan. Kemudian kita klik hasilkan. Ini dari awal ya, misalkan kita belum punya judul, kita bisa menuliskan ide di sini. Nanti muncul judulnya, ini ada 10. Ini satu, inovasi teknologi sistem proteksi ketenaga listrikan mengintegrasikan IoT dan AI. Kemudian analisis kinerja sistem proteksi ketenaga listrikan di era energi terbarukan. Peran sistem proteksi ini kita bisa mendapatkan inspirasi dari sini. Ada 10 ya. Ada 10 yang selain judulnya, ini juga ada rinciannya ya. Penelitian ini akan membahas isu-isu etika dan lain sebagainya. Nah, kita bisa save ya. Ini di save dulu Microsoft Word. Kita buka filenya. Nah, ini dalam Word kita bisa
edit ya, kita bisa edit di sini. Kita kembali ke sini. Misalkan kita ingin dengan judul ini ya. Ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita back. Setelah mendapatkan ide, misalkan kita pilih salah satu ya, kita klik outline. Nah, outline yang tadi itu kita pastekan di sini. Jenis karya tulis, dan misalkan paper ya. Kita klik hasilkan ya. Ini nanti akan memunculkan outline. Pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, konsep dasar, ketenaga listrikan, integrasi dan seterusnya. Tantangan, solusi, kesimpulan ya. Ini kita sudah mendapatkan outline-nya. Nah, ini juga kita bisa mengkombinasikan ya, misalkan tadi yang latar belakang, ini juga bisa kita kombinasikan dengan Quillbot tadi ya, yang Quillflow tadi. Selanjutnya ada kita lanjut ke fitur yang berikutnya. Ini misalkan kita langsung ingin membuat paper ya, atau artikel ilmiah. Ingin membuat artikel ilmiah. Tadi judulnya yang tadi ya sudah saya copy pastekan. Kemudian di outline kita bisa request ya. Bisa request misalkan pendahuluan. Jadi hanya berfokus pada pendahuluan. Di instruksi tambahan misalkan kita tuliskan sertakan referensi dari jurnal internasional, dari jurnal nasional maupun internasional. Nah, ini kalau kita sudah punya referensi kita misalkan download PDF dan lain sebagainya ya, itu kita bisa menyuplik kata-kata dari referensi yang sudah kita download ya. Kalau ini instruksi tambahan berarti dicarikan ya, referensinya dicarikan oleh Brain Text. Ini kita hasilkan dalam waktu hitungan detik. Ini sudah muncul pendahuluan dalam era digital yang terus berkembang dan lain sebagainya. Ini ada sumbernya, ada sumber dan tahunnya 2020. Kemudian ini ada sumbernya kembali sebuah studi oleh Zhang et al. 2001 dan lain sebagainya. Ini dari Kementerian SDM tahun 2022. Di bawahnya ini sudah muncul referensi yang disebutkan ya, referensi yang disebutkan.
Misalkan lagi selain pendahuluan, kita sudah selesai pendahuluan, kemudian di outline sini kita tuliskan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sama instruksi tambahan sertakan referensi dari jurnal nasional maupun internasional. Kalau yang tinjauannya, yang tadi referensi itu bisa dibatasi waktu enggak, Pak Gema? Misal antara 2000 sampai 2024 seperti itu bisa ya? Iya, kalau ini bisa, Oh, bisa. Ini eh, bawahnya ini ya. Ah, ini tinjauan pustaka, konsep dasar sistem proteksi. Ini menurut IEEE 2018 dan lain sebagainya. Ini sudah peran IoT dalam sistem proteksi ketenagalistrikan. Ini sudah muncul lengkap ya. Ini bisa membantu kita. Misalkan kita bingung menuliskan kata-katanya seperti apa, di AI ini bisa membantu, tapi jangan lupa tadi etik ya, kode etiknya tetap dilaksanakan ya. Dan juga data ya, kalau kita tidak punya data, misalkan basis penelitian kita eksperimen, apabila tidak punya data ya belum lengkap tentunya. Ya mungkin di bab 1, bab 2, bab 3 sudah lengkap, bab 5 bahkan AI ini bisa membuat kesimpulan, tapi bab 4-nya yang kita kerjakan secara nyata itu belum dilaksanakan, itu juga bisa menjadikan paper kita tidak lengkap ya. Mungkin Pak itu Gema, ini untuk mencarikan data apa bisa ya di bab 4 gitu? kalau bab 4 mencari data Misal data harus PLN, kebutuhan energi tahun sekian, sekian gitu, apa bisa ya? eh, mungkin kalau yang familiar di kita kan ChatGPT ya, familiar di kita ChatGPT ini beberapa Bapak Ibu mungkin sudah ada yang menggunakan Copilot ya. Copilot ini kelebihannya referensinya itu disertakan di situ ya. Misalkan tadi oh ini sudah share screen belum? Belum, Pak Gema, belum. Belum ya. Misalkan data apa Pak? Data petir ya. Data petir di Indonesia. Nah ini sudah ada citasinya 1, 2. Ini ada linknya. Info sambaran petir, PMKG. Ini bisa diklik ya. Kita telusuri misalkan. Ini juga petir, PMKG. Bisa kita telusuri linknya ya. Mungkin begitu dulu, kalau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan mungkin Pak Guido. Baik, adik-adik mahasiswa atau bapak-bapak dosen, monggo ditanyakan, monggo ditanyakan.
mengenai dua fitur ini tadi Pak ya. Silahkan. Yang kedua brain text, yang pertama Quillboard. Kalau nggak ada, monggo silahkan Bapak Kemal dilanjut untuk software yang ketiga. Iya, atau mau demo demo dulu Pak Bido. Yang mana Pak? Yang kedua. Yang kedua ya brain text. Brain text yang ini ya. Ya, itu Yang masuk itu. dengan Google saja kan sudah otomatis punya email. Oh, seperti ini ya. Ini misalkan saya buat skripsi gini Pak ya. Yang ini Pak, karena belum berlangganan, jadinya yang bisa yang ini yang ada tulisan gratisnya itu. Oh, yang ini buat hipotesis seperti itu ya. Ya, Ide ini gitu ya. Struktur isi kita coba yang ide karya tulis ini Pak. iya. Kita skip bentar dulu Pak ya, dan ya. Oh iya. Baik. Nah, kita mulai lagi ya Pak Kemal ya. Eh, ini gimana? Jumlah idenya saya copy di sini gini. Jumlahnya ini 1 sampai 10. Itu maksimal 10. Gimana? 10, 1, 2, 3. Enggak, dihapus saja itu Pak. Semuanya dihapus dulu aja. Itu Pak ya, saya hapus ya. Ini. Ya, semuanya dihapus saja. Itu menuliskan angka Pak. Ini. Ya, maksimal misalkan 10. Oh, ya, ya, maaf, maaf, maaf. 5, gini ya. Ya, Ini misal i- jurnal gini Pak ya. ya. Topiknya gini. Itu sudah judul ya. Eh, Ini aja Pak.
yang lebih kecil ya, bukan judul. Oh gitu-gitu ya ya. Iya, Ini. ya motor boleh. Terus ini katakan sih Hasil. 1.000 aja. Seperti ini ya Pak Gema ya. Iya, Hmm. Ini apa bisa keluar gambar juga Pak? ke gambar sepertinya setahu saya belum bisa, Pak. Oh belum bisa ya, ya. Belum bisa. Terus next selanjutnya gimana Pak? Itu misalkan mau disimpan dulu. Disimpan yang ini ya. Ah, ya, simpan Microsoft Word. Nah, kita sudah punya datanya sewaktu-waktu. Tapi keluarannya kok sebentar ya Pak Gema. Mungkin nggak kelihatan. Teksnya seperti ini ya. Iya, formatnya ini, formatnya berbeda. Tapi itu, Seperti ini ya. iya betul. Itu nanti bisa diganti saja sesuai dengan keinginan. Di blok kemudian diganti. Oh ya siap siap siap. Terus setelah itu Setelah itu ingin membuat outline-nya, misalkan di judulnya salah satunya di copy coba, Pak. ini ya. Dari pengaruh itu. Oh dari pengaruh. Copy terus Kemudian ini back ya, outline itu yang sebelah kanannya tadi, outline karya tulis. di sini Nah, ya. ya di paste tadi judulnya. Ini Oh, tadi judulnya di paste, Pak. sudah. Itu masih 5 ya, belum di copy tadi ya. Tadi Oh harusnya di copy ya itu sebentar. bisa di ini, dilihat di Microsoft Word tadi kan sudah Oh bisa. iya iya iya. Terus outline ini ya. Ya betul. Ini pilih gimana Bapak? Ini masukkan poin atau outline, misalkan ini eh, Oh latar. buku gitu ya misalnya ya. Seperti ini Bapak ya. Itu coba aja Pak, diklik Pak hasilnya gimana. Ya itu karena fiturnya yang outline Pak, ini bukan membuat ini artikel. Oh iya 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 iya. Jadi Mm, mm, poin mm. tambahan keluarnya tidak sesuai itu, hanya Oh iya iya. itu. Ya ya ya. Makasih makasih. Iya, Terus ya paham saya nih. Terus sudah ya. sudah. Monggo mungkin adik-adik ada yang demo atau mungkin yang ditanyakan. Kalau nggak ada lanjut yang ketiga nggih Pak Gema. Yang ketiga ya, Ya. itu bentar.
alamatnya tolong di-share juga nggih Pak di Iya, chat ya. masuk juga ini. Baru masuk. Yang ketiga mengenai Jenny ya, aplikasinya namanya Jenny. Masuk seperti biasa nanti lewat Google ya, email. Kemudian ini new kita akan menuliskan topik tentang ini misalkan topiknya penyiraman penyiraman anggrek berbasis IoT ya. Kemudian ini pilihannya menggunakan outline ya, menggunakan outline start writing. Nah, ini seperti Quillbot tadi ya, seperti Quillbot muncul beberapa kata-kata untuk melengkapi subbab-subbab penjelasan ya. Kita terima accept misalkan ya. Nah, nanti dia akan muncul muncul terus ya, akan muncul terus kata-kata untuk melengkapi. Nah, ini misalkan kita ingin juga tulisan kita ya, tulisan kita ingin menulis apa, kita di setting ini dulu, di setting kemudian auto complete, auto complete ini yang membuat tulisannya itu terus berkembang ya. Misalkan kita ingin menuliskan mengenai yang sederhana ya, misalkan IoT, IoT is misalkan ya. Kemudian kita buntu untuk menuliskan kata-kata setelah ini, kita bisa setting kembali autocomplete-nya di on ya. Nah, ini nanti si Jenny akan melengkapi apa yang kita tulis ya. IoT is playing a crucial role in transforming traditional agriculture practice ya. Kita accept di sini. Nah, untuk kita mengetahui citasinya ya. Citasinya misalkan kalimat kalimat yang pertama ya. Ini sampai titik kemudian kita tinggal menuliskan sheet ya, setnya di sini kita klik.
Nah, ini ada beberapa artikel yang mendukung untuk citasi dari perkataan tadi ya. Misalkan kita klik salah satu ini ya. Nah, ini sudah muncul citasi dari pernyataan yang di atas. Untuk lebih detailnya lagi mengenai daftar pustaka, oh ini kalau belum berbayar, sepertinya daftar pustakanya belum bisa ini, belum bisa terbuka ya, belum bisa terbuka, tapi kita bisa kita bisa mencari sendiri ya, ya karena ini belum terbuka, masih berbayar. Kita bisa mencari sendiri, misalkan di Google ya, mencari sendiri di Google. Kak Gema itu yang bahasanya yang sebelah kanan itu bisa diganti bahasa Indonesia nggih? Ah ya bisa. Oh iya ya. Pak. Ini language bahasa Indonesia misalnya. Nanti bisa. Kemudian style citizen kalau di teknik IEEE ya. IEEE. Ini ini harusnya kok 01 ya. Oh berarti yang satu dua itu melalui daftar pustakanya mengikuti format IEEE nggih? Ya, nggih. Oh gitu ya 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 paham saya. Ya, ini apa namanya membantu membantu kita dalam mengembangkan tulisan. Jadi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang lebih dipermudah untuk melengkapi penelitian ya. Jadi tidak ada untuk lulusnya bisa lebih cepat waktu ya. Tidak ada kekhawatiran bingung menulis kata-kata apa ya. Tetapi juga harus diperhatikan tadi mengenai etika dalam menulis Turnitin ya. Kemudian tadi misalkan kami sudah menyampaikan beberapa topik atau judul ya. Misalkan tadi ada penyiraman anggrek berbasis IoT ya. Berarti kita eh, harus misalkan ingin ingin menggunakan penelitian itu kita harus ada bedanya ya. Jadi bukan tanaman anggrek ya. Misalkan tanaman yang lain ya. Tanaman yang lain menggunakan IoT itu bagian dari etika ya. Jadi yang anggrek itu sudah di misalkan di booking oleh salah satu mahasiswa ya. Jadi kita harus menggunakan topik topik yang lain. Mungkin itu begitu Pak Guido. Baik, mungkin ada yang ditanyakan adik-adik atau bapak-bapak dosen, monggo silahkan. Monggo silahkan. Dari ketiga software tadi ya, bisa langsung dipraktekkan. Mungkin kalau apa, ada permasalahan langsung ditanyakan ya. Sehingga nanti tidak ada alasan untuk skripsinya agak molor gitu mungkin nggak Pak Kemang nggih. Monggo silahkan adik-adik atau bapak-bapak dosen.
Atau adik-adik mahasiswa? Saya rasa dari 76 ini masa nggak ada apa pertanyaan untuk bertanya. Dari 70-an ini, silakan ada yang ditanyakan. Itu mungkin dari via chat, Bapak. Dari tiga itu ini mungkin yang paling rekomendasi yang mana ya? Iya, eh, yang kalau dari murah ya, kalau yang murah atau terjangkau ya, terjangkau lebih terjangkau yang brain text ya, lebih lebih terjangkau yang brain text. Kalau yang Jenny itu 1 tahun sampai nanti coba kita lihat ya. Nah ini kalau per tahun itu sampai 941 ya, 941. Kalau misalkan, tapi ini kalau berbayar itu ada tulisannya, ada suspend ya, hati-hati terhadap suspend ya. Yang brain tag ini, nah ini kalau di brain tag ini ada aturannya ya. Ini adalah akun private, simpan untuk penggunaan pribadi, dilarang share account, bisa suspend permanen ya. Nah ini misalkan nggak tahu akan berlaku kenyataan atau tidak ya, tapi pernyataannya seperti ini. Misalkan saya sudah berlangganan ya, saya sudah berlangganan, kemudian karena kenalan teman atau saudara, saya membagikan email dan password. Nah, kemudian mungkin saya juga di waktu yang bersamaan juga memakainya ya, mungkin mungkin dari situ bisa bisa ketahuan kok ada 2 akun yang secara bersamaan bisa digunakan. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan, misalkan yang membiayai dari prodi misalkan ya. Misalkan dari prodi itu kan eh, nilai tadi 900 untuk setahun kan relatif relatif terjangkau ya, relatif terjangkau. Nah, mungkin harus diperhatikan aturan mainnya ya, harus diperhatikan aturan mainnya. Jadi harus lebih lebih berhati-hati. Kalau yang apa namanya, yang lebih aman satu perangkat ya, satu perangkat atau satu akun itu dibuka oleh satu perangkat saja ya, dibuka oleh satu perangkat saja, jadi lebih aman. Apalagi untuk bapak-bapak dosen ya, bapak-bapak dosen yang pekerjaan sehari-harinya tiap tahun minimal paling tidak harus ada risetnya sebenarnya, dan ada beberapa hibah-hibah mungkin ya, hibah-hibah yang besar dan lain sebagainya, penting juga untuk penggunaan tools AI ini. Terima kasih pertanyaannya Pak, tadi Pak Iwan ya, Pak Iwan. Berarti yang paling direkomendasikan yang ini Pak ya. Eh, yang ini ya. Yang tadi apa namanya Bapak? Yang Jenny,
Yang Jenny. Oh ya, yang Jenny. Tapi yang brain tech ini juga lengkap, Pak. Yang brain tech ini bahasanya bisa bahasa Indonesia ya. Kalau yang brain tech ini bahasanya bisa langsung bahasa Indonesia. Oh ya, berarti itu. Mungkin ada lagi? Monggo silakan adik-adik. Saya kira mungkin kalau akademisi seharusnya aktif ya, Bapak. Apalagi angkatan lama. Baik, sekali lagi monggo silahkan. Ada yang ditanyakan? Atau demo Pak, gitu, demo yang Jenny. Demo yang Jenny. Oh, oke, oke, silakan. Iya. Demo yang Jenny. Sebentar, sebentar. Yang Jenny ini Pak ya. Ini langsung dituliskan gitu ya. Coba teknik tegangan tinggi. Ini Pak ya. Halo? Halo? Iya, iya Pak. Ya. Itu standar heading coba. Itu itu kan Oh tanpa gitu. outline ya. Iya. Oh ini. Terus Nah, kalau ini setuju, accept. set. Terus Nah, ini itu akan muncul terus Pak. ini Akan ya. kursornya setelah riset tadi, setelah titik coba Pak. Ini Ah, ya, ini ya. ya, accept. Nah, itu sudah otomatis muncul ini citasinya. Oh. Coba sampai ini Pak, sampai unlimited apa namanya sampai limit. Oh sampai limit. Accept ini. Iya. Sebentar. Ini kalau ganti yang bahasa Indonesia tadi gimana, Bapak? Itu di ini Pak, yang tadi kanannya ekspor kanan atas. Kanan atas. Oh, ini ekspor. Kanannya, Terus kanan yang ini. ya, Yang ini bahasa Indonesia ya. ya. Terus Coba asepnya itu. hmm? Yang asepnya coba Pak. Asep. Ini sebentar yang mana, Bapak? Ini sudah maksimal kayaknya ya. Yang high voltage coba Pak. Apa dimulai baru coba. Kursornya Ya, yang bawahnya lagi yang subtema itu high voltage transmission yang setak tebal. sini ya. Enggak, bawahnya biar apa munculnya Indonesia atau bukan coba. Di kursor baru Pak. Di kursor baru. Diletakkan bebas di mana coba? Hmm. Oh, di sini. Bawahnya yang high voltage transmission itu. Oh, di sini ya, ya, ya. Ya. Nah, terus Oh itu masih bahasa Inggris ya. ya. Berarti dari awal mungkin Pak, dari judul Pak. Oh, dari awal ya. Dari topiknya di Berarti kalau dari awal yang mana, Bapak? Ini ya. yang ini, yang garis-garis itu horizontal tuh Pak. Horizontal sebentar. Di atas, Aduh, yang ini, Pak. kiri atas. Oh, kiri atas. Oh, ini. Ya. Sebelah kiri, nah itu new coba new. Ini kita coba tegangan
tinggi. Gini ya. Ya, Ini start breathing. ya, Oh, ya ini ya. ya. Oh, ya. Iya, Pak. Nah, ini terus gitu ya, bisa ya. Nah, ini terus bisa sampai sampai banyak bisa terus mengalir. Kalau ini seperti mengalir gitu ya. Kalau yang brain text langsung ini muncul semuanya. Itu Oh, ya, ya. seperti itu. Oh, ya, ya. Makasih, Pak. Nah, ya. Ya. Monggo silahkan adik-adik. Silahkan. Ya, monggo adik-adik silahkan absen terlebih dahulu. Silahkan. Hmm, ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Rizal selaku MC, nggih. Oke, ya, baik, Pak Guido. Demikian ya acara pada siang hari ini. Tadi kita mulai pukul berapa ya? 10 ya, sampai siang pada hari ini. Dan sekali lagi memberikan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Gemat ya, menarik sekali. Tentu artinya bisa memberikan manfaat ya buat kita semua. Terima kasih dan juga kepada peserta yang masih bertahan gitu ya pada siang hari ini. Terima kasih. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Ali, Pak Guido, Oke, Pak Kemal, Khairul Sama-sama. Anam, Pak Muhammad Agung. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa berjumpa secara offline. Ya, ya Bapak. Terima kasih. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Hmm. Oleh Tanwiro pasti ya.